Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Latif dari NIM 201010501687. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul komodifikasi dan komoditas dari pertemuan 13. Definisi komodifikasi. Komodifikasi berasal dari kata komoditi yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Dan modifikasi yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Komodifikasi tidak dapat dipisahkan dari paham kapitalisme yang selalu mengaitkan segala sesuatunya berdasarkan untung dan rugi. Jenis-jenis komodifikasi. 1. Komodifikasi konten. Dalam hal ini, konten dijadikan komoditas untuk menarik hati masyarakat. Contohnya, tayangan televisi menghadirkan artis yang terkenal atau lagi naik daun untuk membuat masyarakat tertarik sehingga banyak yang menonton. Efeknya, stasiun televisi tersebut menjadi profit lewat iklan. 2. Komodifikasi audiens. Hal ini audiens atau masyarakat yang dijadikan komoditas. Contohnya tayangan televisi yang menghadirkan realita kehidupan artis sehingga bisa menaikkan rating dan share stasiun televisi tersebut karena banyak yang menonton. Komodifikasi pekerja. Dalam hal ini, pekerja menjadi komoditas. Contohnya dokter menjual ilmu dan keahlian untuk mengobati pasien agar bisa mendapatkan uang. Contoh lainnya, kuli bangunan menjual tenaga untuk mendapatkan gaji. Komodifikasi kalayak terbagi menjadi dua, yaitu 1. Komodifikasi intrinsik. Komunikasi yang melekat secara langsung dari program atau acara yang dibuat oleh media. 2. Komodifikasi ekstensif, yaitu proses komodifikasi yang terjadi dan mengalami perluasan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, budaya, telekomunikasi, dan sebagainya. Komoditas. Komoditas adalah segala sesuatu yang diproduksi untuk dijual. Jenis komoditas. 1. Komoditas isi media. Proses komodifikasi pada komunikasi melibatkan pesan-pesan dari sumber data sampai sistem pemikiran dan menjadi produk dan dapat dipasarkan. Misalnya paket produk yang dipasarkan oleh media dengan cara memuatkan penulisan seseorang penulis artikel lain dan iklan dalam suatu paket yang bisa dijual. 2. Komoditas kalayak. Menurut Graham, sebagai institusi ekonomi, media massa memiliki dua peran, yaitu sebagai peran langsung pencipta surplus melalui produksi dan pertukaran komoditas, dan tidak langsung melalui periklanan dalam menciptakan nilai surplus melalui sektor lain komoditas. Pengiklanan juga berperan dalam menentukan isi media, sehingga menciptakan kalayak sebagai komoditas. Dengan begitu kalayak dibawa kepada pengiklanan. 3. Komoditas pekerja. Karakteristik produk media menekankan dimensi kreativitas individual. Inilah yang membedakan antara sektor industri media dengan sektor industri lainnya. Industri media membutuhkan tingkat pemikiran konseptual yang umumnya tinggi, sehingga karakteristik pekerjaannya berbeda dengan industri lain yang bekerja dapat dibedakan antara tenaga kerja kasar dan tenaga kerja ahli. Perbedaan ini terjadi dalam proses komodifikasi yang pada akhirnya menghasilkan kelas manajerial yang merupakan bagian dari pemilik modal atau mewakili kepentingannya. Dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 5. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatifnya terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan berpikir praktif atau menyontek dan korupsi. 3. Penyalahgunaan fungsi. Bebasnya setiap orang mengakses ataupun menggunakan teknologi, maka dengan mudahnya juga terjadi penyalahgunaan guna fungsi dari teknologi tersebut. 4. Pemborosan biaya. Teknologi yang tidak akan ada habisnya akan membuat para pengguna tidak pernah puas sehingga perlu biaya untuk selalu mengupdate teknologi yang mereka miliki, ataupun pengguna teknologi komunikasi yang makin meluas juga diikuti penambahan biaya. 5. Global warming. Mengalihkan kinerja manusia ke mesin tentu makin menyebabkan polusi udara sehingga
parah pemanasan global. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.